I walk with you wherever you go. Through tears and joy, your promises. Mau naikin yang pintar yang apa? Mau naikin yang pintar itu memangnya ada labelnya, ada penandanya, ya. Wow, shalom, selamat malam Kak. Malam, selamat malam, Ling Ling. Ya, izin Kak, saya dari Manado Kak. Iya, kenapa? Nah Kak, izin mau bertanya nih seputar pandangan Kak saja. Saya Kristen sih Kak, tapi kebetulan kan saya suka sains. Mau ingin nanya apa? Mau minta pandangan lah tentang sains dan agama itu sendiri, bisa Kak? Tentang apa dulu? Hal ini contoh tentang evolusi itu sendiri Kak. Nggak ada evolusi manusia di dalam kekristenan dan dalam ajaran gereja Katolik. Teori Darwin tidak sesuai dengan Alkitab. Kalau kamu memahami Alkitab, penciptaan manusia itu bukanlah evolusi Darwin. Udah selesai di situ, udah clear di situ. Apakah kamu mau disamakan dengan simpanse? Enggak Kak, bukan masalah itu. Evolusi yang saya ingin tanyakan pertama tentang makhluk hidup itu sendiri. Tadi kan kita sempat masuk sama Kak siapa itu tadi yang bahas tentang evolusi, tentang sains itu sendiri. Nah, pandangan Alkitab tentang sains itu dia apakah bertolak belakang atau gimana ya Kak? Apa sains itu salah di mata Kristen itu sendiri? Enggak, sains nggak pernah salah di mata Kristen dan gereja Katolik beriringan dengan ilmu sains. Nah, kalau seandainya menurut Kak tentang teori berhubungan dengan penciptaan dan berhubungan dengan teori Big Bang contohnya itu Kak, gimana menurut Kak pandangan sains tentang Big Bang dengan teori penciptaan? Teori Big Bang itu nggak ada hubungannya. Oke, teori Big Bang itu adalah penciptanya, pencetusnya kamu tahu nggak siapa? Siapa Kak? George Lemaitre, seorang pastor, seorang romo gereja Katolik Ya, terus dari Kak? serikat Jesuit. Jadi gimana Kak tentang teori Big Bang itu tentang keterkaitan dengan penciptaan? Ya, kamu sudah baca belum masalahnya kalau nanya kamu teori evolusi ini? Sudah Kak, kan teori untuk terbentuknya alam semesta kan ada 2 awan kabut sama ada 7 sih yang besar. Tapi yang paling teori itu artinya apa? teori itu kan Kak hanya kesimpulan sementara berdasarkan bukti Ya sudah, kalau kesimpulan sementara apakah sudah pasti? belum Kak, kan teori itu bisa kuat ketika teori kan? teori itu kuat Kak. Gereja Katolik tidak pernah anti dengan adanya teori-teori asal tidak bertentangan dengan Alkitab. Oh, nah Kak, ini Kak, yang terakhir Kak ingin tanyakan, bagaimana Kak sudut pandang tentang gereja Katolik tentang contohnya hal ini tentang alam semesta itu sendiri Kak? Saya tadi sudah bilang yang mencetuskan teori Big Bang adalah seorang pastor, seorang romo Katolik yang bernama George Lemaitre, serikat Jesuit. Jadi kalau misalnya Anda mau bertanya mengenai teori lagi, balik lagi teori lagi penciptaan, Anda baca dulu. Itu teori dari George Lemaitre itu bagaimana? Nah, gini Kak, maksudnya bukan masalah teori lagi, kan seperti ilmu pengetahuan sekarang kan sudah bahas tentang beberapa macam, tentang alam semesta itu sendiri, tentang galaksi itu sendiri, dan lebih luas lagi Kak, tentang ilmu pengetahuan, tentang astronomi. Nah, pandangan tentang Kristen sendiri itu gimana Kak? Saya sudah bilang Mas, jawabannya sudah jelas. Gereja Katolik tidak anti dengan ilmu pengetahuan, tidak anti dengan astronomi. Banyak para romo, banyak para brother, frater, mereka itu juga berkecimpung dengan dunia seperti itu, dengan sains, dengan astronomi. Dan balik lagi, tadi Anda berbicara mengenai evolusi, katanya Anda sudah baca. Tapi ketika saya tanya siapa yang mencetuskan teori Big Bang, Anda nggak tahu. Jadi Anda sebenarnya sudah baca atau belum? Kak, sudah baca, tapi kan untuk pencetus teori evolusi kan udah banyak Kak. Ada Darwin, kan bisa juga teori evolusi dari Darwin. Kamu tuh nggak nyambung ya. Sorry, kamu nggak nyambung. Tadi saya sudah sebutkan Darwin di awal, saudara tadi pada nyimak ya. Dia bilang apa? Enggak, bukan yang itu bang. Iya, maksud saya yang saya bahas bukan masalah teori evolusi tentang gini manusia aja deh, Kak. kamu turun dulu aja ya. Kamu siap, kamu Kak. mantapkan dulu pemikiran kamu bagaimana mau ngapain, mau nanya apa. Jadi biar kalau berdiskusi itu bisa nyambung. Gitu ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih. God bless. Terima kasih Kak, dari hati malam. Ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal, bahkan jawaban saya di awal pasti mau bertanya mengenai teori evolusi manusia dari Darwin. Tadi saya sudah sebutkan. Lalu kamu bantah, enggak Kak, bukan yang itu. Maksudnya teori yang lain penciptaan dunia. Sudah saya jawab juga mengenai Big Bang tadi. Pencetusnya seorang romo Katolik, George Lemaitre. Balik lagi ke situ. Jadi saya bingung. Ya udahlah, kita lanjut aja, nggak apa-apa.
Mungkin dia masih agak bingung sedikit, nggak apa-apa. Demam panggung mungkin ya, nggak apa-apa. Joseph, Shalom, Faris Kaila. ya saya mau nanya, kamu kenapa berdoa pakai bahasa Arab? Kenapa saya harus tidak boleh berdoa dalam bahasa Arab? Bukankah Yesus Tuhanmu bukan tidak terlahir di tanah Arab? Kenapa? Ketawa lagi. Lucu Loh ya ya. ketawa. Sekarang saya tanya, kamu tadi menyebutkan secara jelas Yesus tidak lahir di tanah Arab. Kamu tahu nggak tanah Arab yang kamu sebutkan itu apa? Hah? Malu-maluin Islam loh. Malu-maluin Islam loh. Sekarang teman-teman saya tanya secara geografis. Saya tanya secara geografis. Israel, Filistin, itu termasuk tanah Arab gak? Jazirah Arab bukan? Iya. Terus kenapa kamu barusan ngomong Yesus tidak lahir di tanah Arab? Kan Yesus tidak berbahasa Arab. Nah, lari lagi ke bahasa Arab. Udah dikejar. Jadi akui dulu kesalahan kamu dalam menjawab tadi. Malu-maluin Islam juga, soalnya orang Islam pun mengakui Israel. Bukan bahasa resmi Islam, karena Islam kan junjungannya kan Nabi Muhammad yang bahasa sehari-harinya pakai bahasa Arab. Makanya Terus kan menurut kamu pengikutnya Yesus gak pada bisa bahasa berdoa Arab pakai gitu ya? bahasa Arab. Kita baca dalam Kisah Para Rasul. Para Rasul bisa berbahasa Arab. Kita baca Kisah Para Rasul ya. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-13. Kita baca. Yaitu bahasa Arab kan Alkitabnya dibikin Bisa diam dulu Bu, nggak usah asal. mute. Kenapa di mute? Iya Kak, saya mute, saya mau jawab. Ibu mau ngapain? Nggak mau di mute? Hah? Takut kalau misalkan ada jawabannya. Kenapa sih Islam? Kalau memang kalian punya data yang bisa membantah apapun yang saya bicarakan, Anda nggak usah ragu-ragu. Gantian orang berbicara. Anda sudah selesai bertanya, saya jawab. Kenapa saya mute? Kita gantian berbicara. Ya. Kalau kita bertemu secara langsung tatap muka pun harusnya ketika saya membuka mulut saya untuk berbicara, Anda tutup mulut Anda rapat-rapat, buka telinga Anda lebar-lebar, dengarkan saya. Karena kita di online melalui live TikTok, satu-satunya media Anda berbicara itu melalui melalui mikrofon. Ya, jadi ketika Anda sudah selesai berbicara, gantian saya berbicara, saya jawab. Ini etika loh, basic etika dan manners. Masa ibu nggak mau ngajarin anaknya? Saya jadi khawatir ibu nanti mendidik anaknya itu jadi culangung, kalau dalam bahasa Sunda, nggak sopan. Orang ngomong ikutan ngomong. Ya, kita lanjut ya. Saya nggak peduli dia turun atau saya lanjutkan aja. Bukti bahwa para rasul bisa berbahasa Arab. Kita baca dari Kisah Para Rasul 27. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata-kata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama-agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu bukti para rasul bisa berbahasa Arab. Ya, itu bukti akhirnya orang Arab itu sebelum adanya pengaruh agama pagan yang menggantikan nilai-nilai kekristenan secara basic, secara moral dan etika. Ya, terus kenapa orang Arab itu bisa Kristen? Masih lihat kitab? Oh iya, nih kamu yang komen seperti ini, saya naikkan kamu ya. Nih, kita buktikan kalau dia bisa tidak melihat kitab ketika saya tanya dalilnya. Thank you teman-teman. Ya, jangan lupa tap-tap layar teman-teman semuanya. Tap-tap layar ya. Naikkan Zuma. Mana ada naikkan Zuma? Zuma nggak request, nggak usah bohong kamu. Dalam Aelivia Shop. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Jangan keluar aplikasi TikTok dong. Kan sudah dinaikkan.
Nggak Ya, kelihatan halo. kedengaran suaranya. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Kak, Kalau saudara keluar aplikasi TikTok suaranya tidak terdengar. kalau Matius 7 itu apa ya, Kak? Matius 7 berapa? 21 sampai 23. Matius 7 ayat 1 sampai 23, bukan setiap orang, kamu stay di sini, nggak usah keluar aplikasi TikTok. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Itu kan ayatnya? Ya, kamu pikir itu pertanyaan baru? Nggak, itu pertanyaan sering sampai saya hafal ayatnya. Mau tahu apa maksud dari Yesus ngomong bukan setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga? Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa? Bukan setiap orang. Jadi nggak semua orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Mau tahu kehendak Bapa di sorga apa? Buka Yohanes 6 ayat 40. Buka sekarang. Kamu keluar aplikasi kita sekarang nggak apa-apa. Buka Yohanes 6 ayat 40. Itu kehendak Bapa di sorga. Nah, thank you Studio Merenung. Thank you sudah menjawab Studio Merenung tuh di bawah tuh. Thank you. Itu jawabannya. Kalau Yohanes 17:3-nya gimana, Kak? Nah, enggak, sebelum loncat ke situ saya tanya, itu sudah ketemu kan jawabannya apa? Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di sorga, supaya yang melihat anak Yesus Kristus dan percaya kepadanya, ia akan membangkitkannya pada hari akhir, pada akhir zaman, dan beroleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 40. Ya, tuh jawabannya di situ. Udah terjawab ya. Terus lari Yohanes 17 ayat 3, berarti sekarang ganti pertanyaannya ya. Ya. Nah, berarti udah akuin ya, sudah terjawab. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa pertanyaannya? Berarti diutus. Yesus itu adalah firman Allah yang diutus oleh Sang Bapa ke dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kamu masih ngotot Yesus utusan sama seperti nabimu Muhammad, saya minta dalil di mana Nabi Muhammad itu ketika ada orang percaya dengan nabimu, dia tidak binasa, tetapi hidup kekal. Ada nggak dalilnya? Karena Tuhan saya, Yesus Kristus yang kamu bilang itu sejajar dengan nabimu Muhammad yang hanya utusan biasa, bisa memberikan hidup kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Bisa memastikan Anda tidak binasa. Bahkan dia berani mengatakan, Markus 16 ayat 16, barang siapa dibaptis ia diselamatkan, tetapi barang siapa tidak percaya ia akan mati dalam dosa-dosanya. Silakan, dalilnya di mana? Nggak apa-apa, saya terima pandangan saudara kalau memang menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, nggak apa-apa, silahkan asal ada data pembandingnya. Data pembandingnya di mana dikatakan bahwa Yesus dan Muhammad sama. Ketika Yesus mengatakan siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, maka Muhammad juga harusnya ada dalilnya. Siapa yang percaya sama Muhammad harus ada dalilnya. Siapa yang percaya kepada Muhammad ia hidup kekal. Dalilnya di mana? Saya tidak pernah bilang kalau Muhammad hidup kekal, kan? Ya, bukan Muhammad yang hidup kekal. Berarti Anda tidak paham bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Kan ini tentang tadi. Dengerin saya, saudara. Ini saya pakai bahasa Indonesia yang simpel nggak? Saya nanya sama yang nonton. Pertanyaan saya jelas nggak, saudara? Saya nanya, saya ulangin lagi ya. Tuhan Yesus ya diberikan kuasa, dan dia memberikan kuasa kepada orang yang percaya kepadanya supaya hidup kekal. Perhatikan pertanyaan saya, perhatikan narasi saya. Kemudian kalau Anda mau menyamakan Yesus yang katanya hanya utusan, berarti Yesus utusan dong. Oke, saya terima, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa, dengerin, saya terima. Berarti Yesus ini utusan seperti nabi-nabi biasa, bahkan seperti nabimu, Nabi Muhammad. Sekarang, kalau memang Yesus sama seperti Nabi Muhammad, tadi kan kita sudah membaca di situ dikatakan, yang percaya kepada Yesus diberikan hidup kekal. Yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Sekarang saya minta, harusnya Muhammad ini yang katanya penyempurna, ya, nabi paling sempurna, nabi penutup, Hatamul Anbiya, harusnya lebih daripada Yesus. Ketika Yesus memberikan hidup kekal kepada siapa yang percaya kepadanya, harusnya Muhammad paling tidak sama atau paling tidak lebih bahkan. Silakan saya minta dalilnya. Siapa yang percaya dengan Nabi Muhammad harusnya hidup kekal dan tidak binasa. Dalilnya di mana? Ada nggak kira-kira? Kalau memang sama. Maksudnya dalil apa nih tentang yang tadi Abang bilang? Bentar,
Aduh, saya bingung harus ngomong Saya dalam belum bahasa apa. selesai ngomong. Kamu nggak ngerti-ngerti berarti ya? Saya aja belum ngomong. Iya, saya tanya dulu, kamu paham nggak dengan tadi saya ngomong? Berbicara Paham. Tapi Oke, saya mau sekarang jawab, langsung kenapa di mute? Itu iya, kenapa saya langsung mute? Karena kalau Anda tidak berbicara dengan sesuai apa yang saya minta, yaitu dalilnya di mana percaya kepada Muhammad kalian akan hidup kekal, Anda lebih baik tidak usah ngomong. Paham? Saya nggak mau wasting time ngomongin hal yang nggak jelas. Kita diskusi itu tektokan. Tektokan itu maksudnya tektok gitu. Jadi nggak ada yang miss. Seperti kita main tenis meja itu tektokan terus ya kalau bisa, karena seru. Nah, supaya tektokan, saya tadi bertanya, ya saya bernarasi kemudian saya juga bertanya, kamu langsung jawab narasi dan pertanyaan saya. Silakan. Nggak ada yang harus sama. Saya juga tidak menyamakan apa. Oh, berarti Isa dengan Muhammad itu lebih rendah daripada Tuhan Yesus ya? Berarti kamu mau ngomong kayak gitu? Saya tidak ngomong seperti itu juga. Saya Nah, tidak terus gimana menyamakan. kamu tuh konsisten, Bong? Kalau tidak sama, berarti ada yang lebih rendah dan ada Saya yang lebih tidak tinggi. menyamakan sama sekali. Dengerin saya, denger. Kalau tidak sama posisinya, Kamu bilang menyamakan itu. bisa diem dulu nggak? Kamu yang bilang tadi. Saya nggak Bisa nyamain. diem dulu nggak? Nih otak kamu tuh nggak jalan berarti. Ngomong di mute terus, bisa diem. Ya di mute lah. Saya sudah bilang saya nggak mau buang waktu. Kalau kamu nggak paham lebih baik kamu diam. Kalau tidak sama, dengerin saudara punya otak dipakai ya. Teman-teman Islam punya otak tolong dipakai digunakan dengan baik. Kalau tidak sama, maka konsekuensi logisnya harus ada yang lebih tinggi dan harus ada yang lebih rendah. Betul nggak? Betul nggak? Sepakat nggak dengan saya? Kalau tidak sama nih, ini sejajar nih sama nih. Kalau tidak ada yang sama seperti ini, berarti ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, betul nggak? Nah sekarang, Anda harus punya posisi, standing position yang Anda punya patokan jelas, siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah. Jadi kita diskusi itu jelas, nggak usah muter-muter. Ya, kalau Anda tidak mau menyamakan Muhammad dengan Yesus, nih Muhammad nih Yesus, nggak mau disamain katanya, nggak mau disamain. Oke, berarti harus ada yang lebih rendah dan harus yang lebih tinggi. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah Anda tentukan. Nanti kita uji di situ. Yang Anda katakan lebih tinggi ini mana buktinya, dan yang Anda katakan lebih rendah mana buktinya. Begitu saja kok sulit ya. Saya sudah bilang, saya bukannya nge-mute takut. Oh itu Joseph takut tuh. Gini-gini. Ada data nggak dari tadi dia ngomong membantah? Saya pakai dalil dari tadi. Saya sebutkan dalilnya. Ya. Oh juara 1 lomba ngarang. Nah ini kita naikkan ya. Yang saya pin ini saya naikkan. Saya paksa Anda untuk naik. Jadi beruntungnya Anda kalau misalkan saudara live TikTok seperti ini, Anda bisa menjambak kalau dalam bahasa ininya ya. Jadi memaksa penonton untuk diundang untuk jadi tamu. Jadi kita paksa orang ini yang cuman komentar seperti ini, berani seperti ini, yang saya pin komentarnya, kita pengen tahu. Kalau Anda mengatakan saya juara 1 lomba ngarang, artinya kan saya itu hanya congor saja. Kita buktikan ya. Lebih congor siapa antara saya dengan Anda? Nanti kita akan tahu juara tersebut lebih jelas, lebih pantas disematkan untuk siapa gelar yang Anda berikan itu kepada saya. Jangan-jangan Anda yang memberikan gelar itu karena Anda lebih daripada saya yang juara 1. Jangan-jangan Anda juara bergilir lomba ngarang. Makanya kita buktikan di sini. Accept, ADP, jangan kamu kabur. Saya tunggu kamu accept. Lanjut, accept, buruan. Ayo dong, ADP. Wah, nggak diterima-terima sampai habis. Oke ya, kita lanjut aja ya. Saya nggak mau berekspektasi tinggi dengan orang-orang seperti. Kita lanjut ya. Betul, sama-sama utusan. Saya juru jelasin kalau sama-sama utusan, at least Yesus itu dikatakan memberikan hidup kekal siapa yang percaya kepadanya, harusnya Muhammad juga sama gitu. Shalom, Akbar, selamat malam. Malam, Mas. Apa namanya kan nggak banyak nanya ya, cuma mau nanya satu. Tadi katanya kalau percaya sama Tuhan Yesus bakalan hidup kekal. Betul. Mas Joseph bakalan hidup kekal nggak? Hidup kekal, mulia di sorga, hidup kekal bersama dengan Allah, tidak mati dalam dosa. Saya tahu Anda mau mengarah kemana. Ketika saya bilang hidup kekal, bukan berarti saya hidup selamanya di dunia. Saya sudah tahu pemahaman Islam itu kalau kita nggak jelaskan detail, mereka tahu otaknya lemot. Maksudnya hidup kekal adalah kita hidup bersama dengan Allah, bahagia di sorga kekal.
Hidup yang kekal itu artinya memberikan hidup kepada barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan mati. Karena maut itu akibat dari dosa. Betul atau tidak saudara yang Kristen? Paham ya? Maut itu akibat dari dosa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, demikian juga maut yang menjalar oleh karena ketidaktaatan Adam. Ya. Maka hidup kekal yang dimaksud adalah kita tidak hidup dalam maut yang adalah binasa. Di mana? Di neraka. Jadi ketika dikatakan hidup kekal itu adalah hidup di surga. Sudah pasti artinya kita di surga nanti. Jadi ada perumpamaan yang sering saya dengar dari orang-orang Kristen ya. Orang Kristen itu setelah kita mati, kita tutup mata, kita melek itu sudah di surga. Kenapa? Dalam kekristenan kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari segalanya, karena kita hidup ya di dalam kerajaan Allah kekal bersama dengan malaikat memuji dan memuliakan Allah. Seperti itu. Makanya kekal yang dimaksud adalah dari bagaimana kita memahami maut yang adalah akibat dari dosa, kejatuhan dan ketidaktaatan Adam. Makanya saudara Islam, karena Anda tidak mengerti memahami bagaimana maut itu terjadi, Anda harus memahami dalam konsep teologisnya Kristen. Maut itu terjadi karena ketidaktaatan Adam. Sejatinya Allah menciptakan manusia itu kodrat kekal. Betul? Adam dan Hawa dijadikan oleh Allah di Taman Eden. Pada mulanya itu tidak ada dosa sehingga tidak mengalami maut. Gitu. Kodratnya kekal, maka Yesus datang sebagai Adam yang baru mengembalikan kodrat manusia yang semula itu kekal. Makanya Yesus bilang apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Nah itu. Ya, seperti itu. Makanya ada kebangkitan badan ya. Kita percaya dalam pengakuan iman rasuli, kita percaya dengan kebangkitan badan. Gitu. Oh, dari tadi ada yang bilang saya karangan-karangan, ini cuman berani ini doang ya, komen-komen ya. Pencuri story kamu naik. Gitu, Akbar. Jadi kehidupan kekal yang dimaksud bukan berarti kita hidup 1000 tahun selama di dunia. Nanti ada lagunya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang. Lagunya almarhum Ustadz Jeffrey ya. Ya udah, makasih ya Mas ya. Cuma mau nanya itu, makasih. Salam toleransi Mas ya. Sama-sama Akbar. Terima kasih sudah bertanya dan sudah tertib. Itu yang penting ya. Menunjukkan adab dan akhlakmu seperti manusia. Makasih ya Mas ya. Izin terima turun kasih. Mas. Tiap. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu dia nge-mute sendiri, dia sadar diri bahwa dia sudah selesai bertanya, dia mute sendiri. Tidak perlu saya mute, tidak perlu saya kasih tahu tentang SOP ketika Anda sedang berbicara dengan orang lain, walaupun kita hanya di sosial media atau di online, ya memang seperti itu. Gitu. Jadi itu adalah basic manners, ya. Itu adalah etika dan manner yang basic bagi setiap manusia. Ketika Anda sedang mendengarkan orang lain berbicara, ya Anda dengarkan sampai selesai. Tapi dalam beberapa situasi dan kondisi Anda berhak memotong lawan berbicara Anda ketika lawan berbicara Anda melakukan logical fallacy. Logical fallacy itu kan ada macam-macam ya. Ada red herring, ada straw man dan seterusnya. Saya rasa mengenai logical fallacy teman-teman harus belajar sendiri memahami bermacam-macam logical fallacy. Nah, kebanyakan dari oknum-oknum, saya bilang oknum-oknumnya dengerin. Nanti jangan ada yang red herring apalagi framing saya. Saya bilang oknum nih, saya sudah mengikuti kata kalian. Jangan nyamain Islam, jangan ngomong itu Islam. Ya ini oknum ya, oknum yang bisa dikumpulin satu negara. Kalau setiap naik di room saya, itu selalu tidak mau pasang telinga mereka dan tidak mau ya berbicara by data. Ya, seperti itu. Salam Bang Joseph, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya teman-teman juga ya. Terima kasih teman-teman yang tetap layar yang memberikan berkat melalui gift. Thank you. God bless all of you. Ya, teman-teman semuanya shalom. Selamat malam semuanya, salam kenal. Kita lanjut ya. Jangan lupa tetap layar teman-teman, biar membantu, biar banyak kambing-kambing yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom, selamat malam Jack Wow. Kalau Bang Ya, Joseph, shalom. Ya. ini hanya saran saya Bang Joseph, maaf ya, sama-sama kita Kristen memang. Tapi kalau ada Muslim yang bertanya seperti yang tadi sebelum Bang Akbar ini tadi, sebenarnya dia sudah bertanya dengan benar sama Abang. Cuman Abang karena mungkin tahu memang arah pembicaraannya itu, makanya juga Abang langsung sekat pakai pakai pertanyaan ke dia gitu. Tapi maksudnya karena dia hanya mau minta penjelasan dari Abang itu, maksudnya utusan itu apa gitu, bukan dalam arti mau menyamakan, bukan, tapi dia hanya mau minta penjelasan kenapa ada utusan di situ
Gitu Bang. Maaf ya Bang ya kalau saya saranin. Nggak apa-apa, saya terima sarannya dengan baik. Tapi betul tadi, Anda sudah mengatakan jawabannya ada di dalam saran Anda juga. Saya sudah tahu arah pembicaranya. That's the point. Ya. Saya Nah, mau makanya menjelaskan. Ya, dengarkan saya dulu. Anda sudah selesai berbicara atau Anda belum? Kalau Anda belum, saya persilakan Anda berbicara lanjut. siap Bang. Sudah selesai ya? Kira saya berbicara. Belum Bang, belum Bang, belum. Oh ya udah silakan dilanjutkan. Jadi maksud saya seperti itu, memang abang itu sudah paham alurnya, tapi dia maksudnya itu hanya menjelaskan utusan itu Bang. Gitu, memang paham. Saya tahu maksudnya abang itu, karena memang sudah paham, jangan buang-buang waktu maksudnya. Makanya abang itu langsung. Jadi itu kan maksudnya itu sebelum dia mengambang atau ngawur itu pertanyaannya. Coba dengarkan aja dulu pertanyaannya itu. Kalau memang dia nggak menyamakan, ya berarti dia hanya bertujuan untuk minta penjelasan utusan itu, Bang. Demikian, Bang. Saudara tadi sudah menyimpulkan, membulatkan statement yang tadi saya dengar sudah diulang 2 kali. Saya sudah tahu arah dia kemana. Berarti saudara kalau misalkan saya harus dengerin dia lagi, tujuannya untuk apa? Goalsnya untuk apa? Kalau pada akhirnya saya sudah tahu arahnya mau kemana. Jadi saudara kalau melakukan kalau berbicara, kalau menjelaskan sesuatu, saudara coba pikirkan. Ketika Anda berbicara ini dampaknya apa? Sudah terjawab sendiri loh dengan narasi saudara. Saya sudah tahu poinnya di mana, dan ketika saya menjelaskan pun saya sudah tahu nanti dia akan kemana. Saudara tadi sudah bilang juga bahwa dia sebenarnya sudah paham dengan kata utusan. Lalu untuk apa saya menjelaskan lagi? Dan kalaupun saya menjelaskan lagi, saudara, ada perbedaan pandangan teologis antara bagaimana Islam memahami utusan dengan Kristen memahami kata utusan. Di situ dikatakan kata utusan epistelas, ya, itu bukan memahami bagaimana utusan itu lebih rendah daripada yang diutus. Tidak semudah itu. Makanya pun ketika saya akan menjelaskan ini, dia pasti akan berkutat dengan pemahaman utusan dari segi agamanya. Tapi once again, sekali lagi saya rasa terima kasih atas saran yang telah diberikan oleh Bang Jack Wow, ya. Tapi bukan berarti saya mengajarkan teman-teman punya prasangka atau prejudice atau prasangka yang buruk, tadi bukan. Tapi tadi sesuai dengan Bang Jack narasikan, saya sudah tahu arahnya kemana. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena saya pernah berada di iman mereka. Pertanyaan-pertanyaan mereka, mengapa tadi saya bisa langsung menyebutkan dalil Alkitab itu tanpa harus saya lihat Alkitab yang ada di sini? Karena sudah sering dipertanyakan dan saya pernah juga bertanya mengenai hal itu. Itu sudah sering ditanyakan. Saudara kalau buka usaha rumah makan atau datang ke restoran, itu ibaratnya itu adalah menu paling recommended, bestseller, paling disukai. Nah itulah mereka bertanya seperti itu. Jadi ada pertanyaan template dan lain-lain seperti itu. Tapi once again, sekali lagi terima kasih Bang Jack Wow ya sudah memberikan saran. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya ganti dengan yang lain. Oke, terima kasih ya Bang Jack ya atas sarannya. Tuhan berkati selalu. Ya, selamat malam Bang Jack. Ya, shalom. Malam juga Bang. Ya. Wah, terima kasih Om Inhok. Apa kabar Om Inhok? Oh, ini Om Inhok nih, bener. Udah lama nggak kelihatan Om Inhok. Apa kabar? Jangan kaget ya, ngelihat tampilanku udah on cam on Om Inhok. Kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus. Terima kasih Om Inhok, terima kasih. Udah lama nggak lihat Om Inhok. Terakhir tuh akunnya hilang pas aku cari itu. Ya, terima kasih Om Inhok, Tuhan berkati. Kita lanjut ya. Izin naik, ya sebentar saya akan naikkan saudara-saudara perlahan-lahan ya satu persatu. Kenapa alasannya seperti itu? Ya terima kasih teman-teman yang sudah tap layar. Terima kasih Kak Ni, Kak Ni juga. Aduh, terima kasih saudara-saudara yang sudah mendukung, sudah berbagi berkat.